Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana bil huda wa dinal haq. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa duduknya kita pada tempat yang mulia ini, pada waktu yang sangat mulia ini, yakni waktu di mana masuknya satu bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Satu bulan yang fadilah atau keutamaannya disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Maka barang siapa yang memulai pada bulan yang mulia ini perkara yang mulia, maka niscaya Allah akan menaikkan derajat kemuliaan orang tersebut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membuka daripada rutinitas kita pada bulan Ramadan, yakni pasaran kitab yang biasanya kita buka seminggu sekali untuk umum. Pada bulan Ramadan ini kita buka setiap harinya setelah ba'da tarawih biasanya. Tapi tadi ada satu kesalahan informasi, aslinya kita mulai itu besok malam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya perkara baik ketika sudah diniatkan dengan bismillah, ya udah jalankan aja udah. Kayaknya waktunya baru jam berapa ini? 11:30 baru kita mulai, salah informasi. Tapi besok-besok insya Allah akan kita pasaran 2 kitab. Yang pertama adalah kitab yang akan kita bawa ini, kitab Sulamut Taufiq, yang akan dibawa oleh ana sendiri. Kemudian pembacaan kedua yakni kitab Kifayatul Awam atau Tijan Darori, yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Habib Qures bin Haidar bin Sahab. Dan malam hari ini kita membuka dulu lah daripada kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ini adalah satu kitab karangan ulama yang luar biasa, al-alamah, yang derajat keilmuannya itu sangat tinggi. Satu kitab ini dibicarakan adalah kitab mukhtasar, sebab kitab ini adalah kitab-kitab yang ringkas. Kalau kita tahu dalam bidang fikih ada kitab mukhtasarnya, itu kitab Safinatun Najah. Maka kalau kitab Sulamut Taufiq ini sudah mukhtasar, tetapi muatan makna keilmuan di dalamnya itu sangat luas. Karena bukan cuma satu bidang saja yang dibahas pada kitab ini, akan tetapi ketiga bidang yang wajib kita orang sebagai orang mukmin mukminat untuk mengetahuinya, yakni daripada ilmu tauhid wa ilmu fikih, dan juga terakhir entar akan dibahas yang namanya ilmu tasawuf. Kitab Sulamut Taufiq itu sendiri dikarang oleh Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, masih salah satu keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengkaji daripada kitab ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala ila mahabbatillah ala tahqiq
niat mencintai Allah, pembuktian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita orang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah jinu habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jinna wa usarihim wa anwari wa nabiyina wa dunya wal akhirah khususan ila al-majrullah Ahmad bin Isa wa Sayyid A'zam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furihima wa ila ruhi sabiqul anfas al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Adas wa Syali bin Abdullah Ibaras wa ila ruhi sayyid bin Aisha al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ila ruhi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ila Imam Hanafi radhiyallahu anhu Malik radhiyallahu anhu Ahmad Nafi radhiyallahu anhu wa Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ila ruhi Sayyid al-Kitab Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Ajim Alawi an-Nabi lahum wa yarhamu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bid-din wa dunya wal akhirah wa jami' hizbihim wa yarzuqna mahabbatuhum yazfahum bi simran wa salamatin lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعزة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاة العاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه والتابعين عما بعد. فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتعتركه بالعقاب. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad bin Abdullah SAW. Kita buka di pembahasan awal kitab ini adalah muqaddimah. Muqaddimah ila ayyuqal bismillahirrahmanirrahim. Segala bentuk puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Musannif memulai perkataan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ai bikulli ismin min asma'i dzatil mausuf, yang punya artian aku memulai dengan seluruh nama dari nama-namanya zat yang bersifatan dengan sifat-sifat kesempurnaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyasih, Ar-Rahimi, dan juga lagi maha penyayang. Karangan Syekh Musannif, seluruh kitab yang ada di dunia ini pasti dimulai dengan awal bismillah walhamdulillah. Sebab apa? Sebab nurut daripada apa yang diomongin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata,
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bibasmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah fahuwa aqta. Segala perkara dzibalin yang mengandung tingkah kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah terlebih dahulu, fahuwa aqta, maka perkara tersebut akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan. Jadi segala perkara yang kita lakukan, gak usah bab perkara ngarang kitab. Kita mau makan saja, kita mau minum saja, kita mau pergi saja, la yubda'u fihi bismillah. Ketika kita makan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka makanan nasi yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita itu tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Nah, justru umpamanya banyak orang sekarang ini kalau kita gambarkan dengan gambar-gambar hadiah, orang makan nasi malah dapat penyakit gula. Kalau gambaran hadiahnya itu seperti itu. Fadilah daripada membaca basmalah akan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang membahayakan, yang memadharatkan baik jiwa kita ataupun raga kita, baik zahir kita ataupun batin kita. Batinnya seperti apa? Orang kadang makan gak pakai bismillah, masuk itu nasi ke dalam tubuh kita, menjadi stamina, yang mana stamina tersebut karena tidak didasari dengan kebaikan akan mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi kalau makannya kita saja bismillah, maka tiap butir nasi yang masuk ke dalam tubuh kita mengandung keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi manfaat fadilah daripada bismillah tersebut, makanan tersebut menjadi stamina yang mengarahkan kerenteknya hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu digarisbawahi pada pembahasan basmalah di sini, yakni mengartikan daripada dibalin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap perkara yang mengandung tingkah kebaikan. Maka dari arah sini dikeluarkan, tidak tiap perkara yang kita kerjakan itu harus kita mulai dengan bismillah. Terkadang memulai perkara dengan bismillah itu malah diharamkan. Bukan mendapat kebaikan, malah mendapat keburukan dari Allah. Seperti apa? Umpamanya naudzubillah min dzalik, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Iya kan, mau nyolong dulu ya biar nggak ketahuan gitu kan, barokahnya bismillah deh, bismillah dulu. Nah, maka baca bismillahnya aja nggak usah bilang perkara nyolongnya, sudah jelas dapat dosa. Baca bismillahnya aja karena tidak sesuai dengan penempatannya, hasilnya adalah dosa, hasilnya adalah keburukan. Begitupun dengan perkara-perkara yang qabih, perkara-perkara yang istikdar, perkara-perkara yang menjijikkan, yang dianggap orang-orang itu sebuah perkara yang menjijikkan. Seperti apa? Seperti umpamanya mau meludah, atau enggak buang angin, kentut, buang air dan lain sebagainya.
Ini diharamkan kita untuk memulainya dengan bismillah. Makanya dibatasi dalam hadis tersebut, kullu amrin, dibatasi dengan kata-kata dibalin, yang mengandung tingkah kebaikan. Jadi mengeluarkan dari perkara yang haram, perkara yang makruh, dan juga ada pula perkara yang mubah. Tapi kalau perkara mubahnya di sini termasuk perkara yang istiqdar, perkara yang menjijikkan pun, itu tidak diperbolehkan memulainya dengan bismillah. Begitupun dengan makruh. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya mau ngerokok, umpamanya. Udah deh, biar rokoknya ini berkah. Ya kan? Mulai dulu dengan ya salah. Tidak sesuai dengan penempatannya. Apalagi lebih jauhnya lagi, menisbatkan rokok dengan keberkahan. Ini sudah salah kaprah. Sudah menyalahi daripada aturan pengertian berkah sendiri. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berbicara masalah kebaikan atau tambah, ini dasarnya sebelumnya apa? Berbicara masalah tambahan, sebelumnya sudah memiliki kebaikan. Dengan ada unsur keberkahan tersebut, kebaikannya jadi bertambah. Sedangkan yang namanya merokok, itu secara syariat, ulama memang ikhtilaf di dalam hukum merokok. Ada yang mengatakan sampai derajatnya itu haram. Tapi yang muktamad mengatakan merokok itu makruh. Tapi nggak ada yang mengatakan merokok itu sunnah apapun jadi wajib. Maka dari itu yang menjadi alasan bahwasanya Syekh Musonif ini memulai karangannya dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar daripada berbagai fadilahnya bismillah yang sering kita dengar, yang menjadi alasan ditempatkannya bismillah pada karangan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai perkara ini dengan menyebut nama zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Kalau di dalam ilmu tauhid, sifatnya Allah Ta'ala itu ada berapa? Hah? Yang wajib ada berapa? Ada 20. Sedangkan sesungguhnya hakikatnya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Sebab apa? Kullul kamalat, seluruh kesempurnaan itu pasti ada pada zat yang menciptakan alam semesta. Adapun 20 sifat yang dipelajari di dalam ilmu tauhid itu adalah pendeskripsian akal kita. Di dalam menemukan kesempurnaan itu yang bisa diperincikan, ditemukan oleh akal kita hanya 20 sifat saja. Jadi 20 ini bukan menjadi nisbat kepada zatnya Allah Ta'ala, akan tetapi menjadi nisbatnya itu kepada batasan akal kita. Jangan salah mengerti di dalam perkara akidah gitu. Kayaknya ada bahasa ijmali, ada bahasa tafsili. Kalau secara tafsilinya 20, tetapi secara ijmalinya kullul kamalat lahu ta'ala, seluruh sifat kesempurnaan itu pasti ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ar-Rahmani, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama disebut Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Pintar dibahas lagi secara detailnya. Pengasih di sini makna Rahman diambil daripada kata rahmat. Kalau di dalam ilmu nahwu, gramatika Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim ini diambil dari kata rahmat. Rahmat itu apa? Kalau secara bahasa kasih sayang. Tetapi ketika makna rahmat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wajib mukhalafatuhul hawadis, maka makna rahmat, makna kasih sayangnya itu jelas beda dengan kasih sayang yang dinisbatkan pada makhluk. Kalau kasih sayang dinisbatkan pada diri kita, memiliki arti riqatul qalbi, yakni bergetarnya hati kita atau terenyuhnya hati kita ketika melihat yang kita sayangi dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu kepada yang kita sayangi. Adapun rahmat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki arti ij'alun ni'am. yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan berbagai macam kenikmatan kepada sesuatu yang Dia sayangi. Sayang itu kan ininya makhluk, Beb. Sifatnya makhluk, kenapa dinisbatkan sama Allah Ta'ala? Tergantung sayangnya punya makna apa dulu. Kalau umpamanya maknanya itu riqatul qalbi, ya mustahil. Jadi kalau sayangnya itu makna ij'alun ni'am, ya fahuwa sifatillah. Allah Ta'ala menjadikan berbagai kenikmatan kepada para hamba-hambanya. Sampai yang membedakan antara Ar-Rahman, kalau Ar-Rahman ini lebih umum, tidak memandang siapa yang diberikan kenikmatan tersebut. Mau orang yang taat kepadanya juga diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, pun demikian orang-orang yang bermaksiat, yang selalu melanggar daripada aturan-aturannya Allah, itu pun masih diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti kenikmatannya mata, kenikmatannya pendengaran, kenikmatannya kehidupan. Semua enggak memandang bulu. Akan tetapi Ar-Rahim maknanya lebih khusus. Tidak semua makhluknya Allah itu diberikan nikmat tersebut. Seperti apa? Nikmatnya iman dan nikmat Islam serta nikmatnya ihsan. Dari arah situ pun kita bisa mengetahui bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun bentuk daripada nikmat. Banyak orang salah kaprah di sini. Dikira yang namanya keimanan itu adalah sebuah beban pada diri manusia. Allah Ta'ala membebankan pada manusia untuk beriman.
Tapi kalau kita lihat daripada sudut pandang yang lainnya, iman sendiri itu adalah sebuah kenikmatan. Arti nikmat itu apa? Sesuatu yang kita butuhkan. Makanya hakikat sesungguhnya perintah dan larangannya Allah Ta'ala itu aslinya sesuatu yang kita butuhkan. Bukan yang Allah butuhkan, bukan. Mustahil kalau Allah Ta'ala itu membutuhkan sesuatu. Diperintahnya kita untuk beriman, diperintahnya kita untuk beribadah, dilarangnya kita untuk kafir, dilarangnya kita untuk berbuat kemaksiatan. Itu semua adalah kebutuhan diri kita. Kita sudah menjalaninya, keimanan tersebut akan berbentuk sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sampai orang dibukakan hijab tentang masalah ini, maka dia akan memilih nikmatnya iman daripada nikmatnya alam semesta seisinya. Harta, nikmatnya tahta, nikmatnya wanita, itu belum ada apa-apanya dengan nikmat menjadi orang yang beriman. Maka dari itu sudah tahu itu adalah bentuk perintah dan juga bentuk kebutuhan kita dan juga bentuk kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita lepas dari perkara tersebut. Sebab apa? Lepas sedikit aja, ya Allah, udah gak ada yang mau ngejamin diri kamu, gak ada. Rugi luar biasa orang-orang yang melepaskan keimanan di dalam hati dia. Ar-Rahim, itulah makna nikmat khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada diri hamba-hambanya. Kemudian alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala, perkataan segala di sini mengartikan daripada lafadz alif lam pada perkataan alhamdu. Ini alnya itu alil jinsi. Mengartikan segala bentuk pujian yang ada di alam semesta ini lillahi, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditafsiri oleh para ulama bahwasanya pujian itu memiliki 4 macam. Yang pertama, hamdun qadim lil qadim. Kedua, hamdun qadim lil hudus. Yang ketiga, hamdun hudus lil qadim. Yang keempat, hamdun hudus lil hudus. Yang pertama adalah pujiannya Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri atau kepada zatnya sendiri. Seperti dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala memuji zatnya dengan kata subhanalladzi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Ini makna daripada pujiannya Allah kepada zatnya sendiri. Itu lillah, ya pujian tersebut haknya milik Allah. Begitupun pujian qadim lil hadis, pujiannya Allah kepada makhluknya. Seperti
Ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Satu kemuliaan, satu pujian dari Allah taala yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi, itu pun hakikatnya pujian tersebut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Ciptaannya, memuji ciptaannya itu sama saja memuji yang menciptakannya. Umpamanya, wow, ini bagus banget ini, yang bikin karpet ini karpet bagus luar biasa. Muji karpetnya, secara hakikat kembalinya pujian tersebut kepada yang menciptakan karpet ini. Kemudian yang ketiga, puji hadis lil qadim, pujiannya kita kepada Allah Ta'ala, lillah. Dan yang keempat, pujian hadis lil hadis, kita memuji sesama diri kita sendiri. Kita memuji umpamanya Nabi Muhammad, kita memuji para wali, kita memuji para habaib dzurriyyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua lillahi, kembalinya pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku sang penciptanya. Rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai alam semesta ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah di dalam wujudnya illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. La syarikalah, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, pun esa di dalam pekerjaannya. La syarikalah, tidak ada satu perkara di alam semesta ini yang dapat menyamainya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan sungguh saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, itu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan juga utusannya Allah. Maka barang siapa yang lisannya bersyahadat kepada Nabi, akan tetapi tingkah lakunya mengingkari kebenarannya Nabi, maka syahadat dia adalah syahadat yang dusta. Syahadatnya itu adalah syahadat yang dusta. Syahadat cuma di lisan saja, akan tetapi tingkah lakunya mengingkari daripada kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang-orang yang tidak mempercayai akan kabar-kabar samawat, kabar-kabar langit yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa adanya alam kubur, siksa dan nikmat kubur, alam mahsyar, ada yaumil hisab, yaumil mizan, dan lain sebagainya. Kok sampai kita nggak percaya? Maka syahadatnya itu syahadat yang dusta, syahadatnya yang bohong saja. Karena banyak orang zaman sekarang, apalagi sudah teknologi ini tambah maju, banyak orang-orang yang mengeluarkan watak aslinya di media sosial, sampai mengungkapkan bahwasanya alam akhirat itu enggak
Nggak ada. Itu cuman dongeng sebelum tidur. Cuman dianggap mitos saja. Bukan dianggap sebuah kenyataan yang bakal kita hadapi, bukan. Orang-orang yang seperti ini walaupun syahadatnya tiap hari, syahadat yang dia ucapkan adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan. Masuk ke dalam syahadatnya orang-orang munafik. Orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir harbi sekalipun. Orang munafik ini kayak pengkhianat di dalam tubuh kita. Dalam barisan suatu pasukan, kalau ada satu pengkhianat aja itu lebih parah daripada ada 1000 musuh di depan mata. Jangan sekalipun kita ini jadi orang-orang yang munafik, yang mulut kita mengimani, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, akan tetapi tingkah laku kita, keyakinan yang ada di dalam hati kita, itu semuanya mengingkari daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Semoga rahmatnya Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi, dan juga keluarganya, wa sahbihi pun sahabatnya, wa tabi'in dan pengikut daripada sahabatnya. Amma ba'd. Fa hadza juz'un latifun. Maka ini, kata musannif, juz'un latifun adalah satu bagian yang sedikit. Yasarahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan daripada juz ini. Fima yajibu ta'allumahu, yang berisi tentang kewajiban-kewajiban bagi orang yang beriman untuk mengajarkannya, wa ta'limuhu, dan juga belajar akan perkara tersebut, wal amalu bih, juga beramal dengan perkara tersebut, lil khasi wal ami, mau itu orang yang khusus ataupun kepada orang yang awam. Wal wajibu, dan adapun pengertian wajib, ma wa'adallahu fa'iluhu bitsawab, yakni perkara yang Allah Ta'ala janjikan kepada yang mengerjakannya, bitsawabi, dengan pahala. Tu'idu tarikuhu, dan Allah Ta'ala mengancam bagi orang yang meninggalkannya, bil iqabi, dengan siksaan. Wasamaituhu, dan aku telah menamai kitab ini dengan nama Sulamut Taufiq, yakni sulam adalah tangga, taufik adalah pertolongan. Maka makna Sulamut Taufiq adalah tangga pertolongan. Barang siapa yang mempelajari kitab ini, maka seperti dia ini sedang menaiki tangga pertolongan. Kemana arahnya? Ila mahabbatillah, untuk cinta kepada Allah Ta'ala, ala tahqiqi, atas sebenar-benarnya cinta. As'alullahal karim, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, ayyaj'ala dzalika minhu, supaya kitab ini dijadikan sama Allah Ta'ala, minhu, dari Allah, walahu, dan juga ikhlas karena Allah, wa fihi, dan penjelasan yang diperintahkan oleh Allah, wa ilaihi, dan ikhlas menuju Allah, wa mujiban lil qarbi, menjadi pendekat bagi orang yang mempelajarinya kepada Allah,
wa zulfa ladaihi, dan kebahagiaan kelak pada sisinya Allah Ta'ala. Berkata sisi di sini bukan sisi punya makna arah, akan tetapi sisi dalam arti pandangan atau derajat kemuliaan. Wa ay yuwaffiqa man waqafa alaihi, dan kitab ini menjadi penolong bagi mereka yang ingin mengerjakan lil amali bimuqtadahu tsumma taraqqa bitawaddudi bin nawafili, juga mengikrarkan mengerjakan daripada kesunahan-kesunahannya Nabi, liyajuza hubbuhu wa walahu, liyahuza hubbuhu wa walahu, untuk memperoleh daripada cintanya Allah dan tawakulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin, insyaallah akan kita terangkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, apa yang kita usahakan pada malam hari ini, semuanya bermanfaat buat diri kita sendiri, sehingga tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dihapuskan, diampunkan segala macam dosa-dosa kita. Amin amin ya robbal alamin. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh keberkahan di dalam hidup kita. Kalau umpamanya kemarin-kemarin diri kita masih banyak hayalan dunia, masih banyak tujuan-tujuan keduniawiahan yang sedang kita upayakan mati-matian, maka coba di bulan ini dikurangi dulu lah nafsu keduniawiahannya. Coba sebulan ini fokus kepada perkara ibadah. Udah itu kepengenan hayalan dunia tersebut tunda dulu dah, masih banyak waktu, ntar habis Ramadan kayak apa segala macam ya. Udah tenang aja, masa iya nggak bakal sampai. Makanya Ramadan ini khususin pikiran kita, khususin hati kita, khususin tingkah laku kita kepada jalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah. Udah ibadah aja, ada ibadah. Makanya coba nih istiqomah tiap tarawih datang ke sini untuk pasaran kitab, ngaji ilmu. Tadi ajarin ada ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, dan ilmu tasawuf. Itu pegang tuh, diistiqomahin. Coba Ramadan ini nazar di dalam hati, ana gak bakal mau bolong di dalam pasaran kita. Satu perkara yang luar biasa. Bab ibadah yang tinggi magomnya itu adalah tolabul ilmi, nuntut ilmu. Itu ulama mengatakan kita berpikir sejenak tentang ilmu agama itu pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kok perkara tersebut kita lakukan pada bulan yang mulia, maka akan bertambah berkali-kali lipat lagi kebaikan yang kita dapatkan. Kok bisa diistiqomahkan, ditambahi derajat mustaqim, masuk ke dalam magom-magom yang lebih tinggi lagi. Nah coba, mumpung masih belum puasa nih, masih awal-awal, islahin niat. Kalau kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, perbaiki niat kita yang ada di dalam hati ini. Udah introspeksi nih yang ada di dalam hati kita nih. Kadang kita nggak introspeksi hati kita ini,
suka dikontrol sama nafsu. Sudah dikontrol sama nafsu, susah. Dikira itu kemauan kita, dikira itu hati kita, padahal itu adalah nafsu kita. Nah, apa dasarnya nggak bisa memisahkan? Dasarnya nggak bisa memisahkan. Nafsu itu sangat lembut sekali, menyerupai keinginan kita, lembut sekali. Adapun aslinya yang kita inginkan ini adalah nikmatnya Allah Ta'ala. Sedangkan nikmat tersebut dalam bentuk perintah dan larangan Allah Ta'ala, dalam bentuk ibadah. Umpamanya kok ada hasrat kita yang keluar daripada ibadah, yang keluar daripada ketakwaan, yang keluar daripada keimanan, maka ketahuilah itu bukan kebutuhan diri kamu, itu adalah kebutuhan nafsu kamu. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini, tujuan kita sebenarnya itu apa? Sekedar hayalan doang atau sebuah kenyataan? Kalau orang yang berpikir kita hidup di dunia ini bertujuan sama sebuah kenyataan. Kamu pingin menuju sesuatu yang nyata apa sesuatu yang hayalan doang? Hah? Yang nyata atau hayalan? Nyata. Kita kerja, ya kan, tujuannya kan uang yang nyata. Kasih uang yang hayalan mau nggak? Udah kerja sama saya sebulan, saya kasih kamu 5 miliar umpamanya. 5 miliarnya hayalan. Sama sebulan saya kasih 2 juta, mau yang mana? Tapi yang 2 juta kenyataan. 2 juta kenyataan daripada yang hayalan. Terkadang apa yang kita tuju ini menuju hayalan kita aslinya. Dikasih kenyataan malah nolak. Dikasih kenyataan malah nolak. Kenyataannya apa sih tujuan hidup ini, Beb? Kenyataannya kita ini akan mati. Nyata itu. Itu sebuah kenyataan. Mau sekalian ateis sekalipun, percaya nggak akan kematian? Apa mengingkari adanya kematian? Hah? Mereka tidak mengingkari adanya sebab kematian itu adalah sesuatu yang nyata. Tujuan hidup kita itu adalah untuk kematian tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau kita tidak menyiapkan bekal di dalam tujuan yang nyata yang bakal kita hadapi tersebut, minal khasirin, kamu akan tergolong orang-orang yang merugi. Sedangkan kalau sudah sampai ke situ nggak bisa balik lagi, repotnya. Lah bekalnya apa? Bekalnya sudah dikasih tahu sama Nabi, utusannya Allah, mengasih tahu sama diri kita. Bekalnya itu iman, Islam, dan juga ihsan. Kadang kasih kenyataan nggak maunya hayalan, ya itu udah tertipu kan begitu. Ya, termasuk diri anak pribadi ya terkadang masih begitu juga, nggak ngingkari namanya. Hayalannya bagaimana? Iya, kerja usaha mati banting tulang, kerja banting tulang, peras keringat. Yang ada di tujuan dia itu apa? Motor nih. Wah, udah dapat motornya udah nyata di depan matanya. Mau nggak? Mau nggak yang nyata? Dasarnya nggak mau yang nyata dia. Akhirnya tuh ngehayal lagi. Cari yang ngehayal lagi. Mobil akhirnya. Mobilnya udah dapet cek di depan mata.
Udah selesai belum tujuan dia? Sebab tujuan dia bukan kenyataan. Tujuan dia itu adalah hayalannya sendiri. Dia menuju ya ini apa yang dia hayalkan, bukan apa yang ada di dalam kenyataan. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang demikian. Terkadang anak pribadi juga masih begitu. Kan kalau pas ingat kan kembali lagi. Gitu ya. Insyaallah manfaat buat diri saya sendiri dan untuk antum semua. Kita dengan Al-Fatihah. Faslun yajibu 'ala kafatil mukallafin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli di mahabba maghfiratin asnuba wal muslimina ajma'amin ya rabbi isma fadlan wa judaman